Bayangkan sebuah ruangan yang dingin, sunyi, dengan deretan layar monitor yang memancarkan cahaya biru pucat di tengah kegelapan. Inilah tempat Daisy bekerja, sebuah neraka digital di mana setiap konten yang dianggap melanggar aturan, atau mereka sebut sebagai tiket, harus segera dieksekusi. Pekerjaan ini bukan untuk orang yang bermental lemah. Setiap detik, mata mereka dipaksa menelan tontonan sadis, kekerasan brutal, dan tragedi yang sanggup meruntuhkan kewarasan siapapun. Mental mereka perlahan terkikis, seperti batu yang diteteskan air terus-menerus hingga hancur. Suasana kantor yang mencekam tiba-tiba pecah. Bob, salah satu rekan kerja Daisy, kehilangan kendali. Dia berdiri dengan mata memerah, berteriak murka, dan mengancam akan membakar seluruh gedung hingga menjadi abu. Paul, karyawan baru yang masih polos, tanpa gemetar ketakutan melihat amukan itu. Namun, Daisy hanya menatap dengan datar. Baginya, kegilaan Bob hanyalah bentuk pelampiasan stres yang sudah menjadi pemandangan harian. Setelah shift berakhir, Daisy mencoba mencari pelarian. Dia bertemu Ishak, sosok pria yang ia kenal lewat aplikasi kencan. Di tengah gemerlap lampu malam, Daisy akhirnya meluapkan beban hidupnya, tentang mimpinya menjadi seorang perawat yang kandas setelah gagal dalam ujian masuk. Ishak hadir memberikan secercah harapan, memotivasinya untuk mencoba sekali lagi. Malam itu terasa hangat, sebuah kontras yang tajam dengan kengerian yang ia hadapi di kantor. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan paginya, Daisy dipanggil menghadap Joy, atasannya yang dingin. Joy melempar tatapan tajam, memprotes tindakan Daisy yang menghapus klip seorang wanita terjatuh dari lantai 20 gedung tinggi. Daisy mencoba membela diri atas dasar kemanusiaan, namun Joy menegaskan bahwa di tempat ini, empati adalah kesalahan. Daisy hanyalah roda penggerak yang harus menelan aturan, bukan mempertanyakannya. Pulang dengan perasaan hancur, Daisy mendapati tantangan baru. Tetangganya menitipkan Violet, anak kecil yang tak sengaja terpapar dunia digital yang liar. Saat melihat Violet menatap layar ponselnya dengan intens, Daisy disergap ketakutan luar biasa. Dia tahu betul betapa gelapnya isi internet yang bisa menghancurkan masa depan anak tersebut. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Daisy memaksa Violet menyingkirkan ponselnya, mencoba membentengi si kecil dari kegelapan yang justru ia saksikan setiap hari di ruang kerjanya. Bayangkan sebuah ruangan yang dingin dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya monitor yang berkedip-kedip, menelan kewarasan setiap orang yang duduk di depannya. Disinilah Daisy terjebak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pekerjaannya memiliki makna, sebuah perisai bagi anak-anak di luar sana agar tidak terpapar konten-konten busuk di internet. Namun, topeng kepahlawanan itu perlahan retak saat sebuah klip berjudul, "Nailed It", muncul di layarnya. Di layar itu, seorang wanita tampak terlelap dengan tenang di atas ranjangnya. Namun, kedamaian itu berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Tiba-tiba, sesosok bayangan menerobos masuk dan melakukan tindakan brutal dengan sebuah paku besar. Kekejaman itu terlalu nyata, terlalu mentah. Daisy terpaku, napasnya tercekat, hingga akhirnya pandangannya gelap gulita dan tubuhnya ambruk ke lantai. Ia tak sadarkan diri, terkapar di antara tumpukan kabel dan dinginnya lantai kantor. Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit dan kembali berdiri, bayang-bayang paku itu terus menghantuinya. Malam-malam Daisy berubah menjadi neraka. Ia tak bisa memejamkan mata tanpa melihat kembali adegan mengerikan itu. Belum cukup penderitaannya, pagi harinya ia dikejutkan oleh tagihan rumah sakit senilai $2.200. Tanpa jaminan kesehatan dari perusahaan, ia terpaksa kembali ke medan perang itu. Namun, bukannya kedamaian yang ia temui, layar monitornya justru menyambutnya dengan video pemenggalan yang membuat nyalinya menciut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Daisy mencoba mencari pelarian. Ia mencoba menenangkan saraf-sarafnya yang tegang dengan meditasi, namun trauma itu telah berakar terlalu dalam. Dengan keberanian yang tersisa, ia menemui Joy, atasannya, mendesak agar pihak berwenang dilibatkan. Namun, respon yang ia terima sungguh dingin dan tak berperasaan. Joy hanya menganggap semuanya hanyalah rekayasa atau konten yang disetujui. Joy memperingatkan Daisy dengan nada yang mengancam, menyuruhnya untuk tutup mulut sebelum ia benar-benar menggali kuburannya sendiri. Di balik layar, Daisy menyadari bahwa ia bukan hanya sedang menonton kegelapan, ia sedang menatap monster yang mulai menatap balik ke arahnya. Bayangkan sebuah ruangan kantor yang dingin, di mana cahaya lampu neon berkedip-redup, menerangi wajah-wajah pucat para karyawan yang dipaksa menelan realita paling kelam di dunia. Di sana, Daisy, seorang wanita yang dihantui rasa bersalah, mencoba mencari keadilan. Namun, perusahaan tempatnya bekerja justru menutup rapat mulut semua orang dengan ancaman hukum. Dengan nada dingin yang menusuk, atasannya menyuruh Daisy mencari bantuan psikolog, menganggap rasa traumanya hanyalah delusi belaka. Suasana ruangan itu berubah mencekam. Di sudut lain, Bob, rekan kerja Daisy yang temperamennya meledak-ledak, dipaksa duduk di kursi terapi. Sang terapis, dengan acuh tak acuh, memberikan buku mewarnai untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Namun, Bob meledak.
Dengan mata yang memerah penuh kemarahan, ia membentak sang terapis, mempertanyakan bagaimana mungkin sekadar mewarnai bisa menghapus bayang-bayang kengerian yang ia saksikan setiap hari di layar komputernya. Ia tahu, ada ribuan orang yang diam-diam menderita dalam bisu di gedung itu. Namun, Daisy tidak menyerah. Secara mengejutkan, ia nekat melangkah ke kantor polisi, membawa bukti video kuku yang memilukan. Di hadapan petugas, tangannya gemetar saat menekan tombol play. Namun, jawaban sang polisi jauh dari harapan. Ia menolak bertindak dengan alasan keterbatasan wilayah hukum, bahkan meremehkan video tersebut sebagai rekayasa belaka. Daisy yang murka, meluapkan amarahnya sebelum akhirnya pergi dengan perasaan hampa. Malam harinya, dalam kesunyian kamar yang menyesakan, Daisy tidak bisa memejamkan mata. Jemarinya dengan lincah menelusuri sudut gelap internet hingga akhirnya, ia menemukan jejak video itu di sebuah situs dewasa bernama Clipsbringer Films. Detak jantungnya berpacu lebih kencang saat ia melihat seorang pria tua di sana. Tanpa ragu, ia mengunggah klip tersebut ke Reddit, mencari identitas pria itu, mempertaruhkan segalanya demi mengungkap kebenaran. Keesokan harinya di kantor, ketegangan semakin memuncak. Paul, rekan kerja Daisy, hampir muntah saat menyaksikan rekaman yang melampaui batas kewarasan manusia. Daisy dengan sigap memegang bahu Paul, bukan dengan empati, melainkan dengan peringatan dingin agar Paul tidak mengotori karpet, karena perusahaan akan memotong gaji mereka untuk biaya kebersihan. Saat makan siang, di tengah bayang-bayang pekerjaan yang merenggut jiwa mereka, Paul mengaku bahwa dirinya sebenarnya lulusan ilmu komputer, sebuah pengakuan yang mungkin menjadi kunci pembuka gerbang rahasia perusahaan terkutuk ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan sedang mereka hadapi, dan mereka berada tepat di mulut singa. Bayangkan hidupmu tiba-tiba berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Inilah yang dirasakan Daisy. Setelah mendapati dirinya menjadi target teror digital, ketakutan mulai merayap di setiap sudut apartemennya yang dingin. Malam itu, cahaya biru dari layar laptop memantul di wajahnya yang pucat. Matanya liar menelusuri tutorial bela diri, tangannya gemetar saat mencari spesifikasi senjata kejut dan semprotan merica. Daisy tidak lagi merasa aman, ia sedang diburu oleh seseorang yang tidak ia kenal. Harapan muncul lewat sebuah pesan di Reddit dari seorang pria bernama Callum. Dengan dingin, Callum mengklaim telah melacak alamat IP pengunggah video terkutuk itu. Tanpa pikir panjang, Daisy memacu kendaraannya selama 2 jam menuju sebuah lokasi terpencil. Sebelum berangkat, ia sempat mendatangi Bob, memohon pinjaman senjata api. Namun, permintaan itu justru memicu amarah. Bob menolak dengan tatapan menghina, meninggalkan Daisy dalam kecemasan yang kian memuncak. Tiba di sebuah rumah sunyi, jantung Daisy berdegup kencang hingga terasa menyesakkan dada. Ia memeriksa kotak surat, nama, Richard, tertera di sana. Namun, saat ia hendak beranjak, pintu rumah itu terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah santai. Tanpa disangka, Daisy membuntutinya hingga ke sebuah gedung bioskop tua. Di sana, di tengah kegelapan ruang pemutaran, Daisy mematung melihat pria itu menonton film yang begitu brutal, seolah ia menikmati kekerasan di hadapannya. Saat film berakhir, konfrontasi tak terelakkan. Di parkiran yang sepi dan remang-remang, Daisy berteriak penuh murka, mencecar pria itu dengan bukti video mengerikan yang ia miliki. Namun, Richard justru balik menatapnya dengan raut wajah kebingungan yang tulus, bahkan menganggap Daisy sudah kehilangan akal sehatnya. Ia melesat pergi dengan mobilnya, meninggalkan Daisy dalam keheningan malam yang menyesakkan. Kebenaran yang terungkap kemudian jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Kembali ke apartemennya, sebuah pesan masuk dari Callum. Pria itu tertawa di balik layar, mengakui bahwa ia sengaja menjebak Daisy. Alamat itu hanyalah milik rekan kerja yang ia benci. Tidak berhenti di sana, Callum justru melontarkan makian keji, mendoakan nasib buruk bagi Daisy. Kini, Daisy sadar bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan predator yang sesungguhnya. Tanpa pilihan lain, ia kembali mencari Paul, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya menembus dinding pertahanan digital ini sebelum teror ini merenggut nyawanya. Bayangkan sebuah ruangan remang-remang, di mana satu-satunya sumber cahaya hanyalah pendar biru dari layar monitor yang menyakitkan mata. Daisy duduk terpaku, napasnya tertahan. Matanya yang merah dan lelah terus memutar rekaman itu berulang-ulang, mencari detail kecil yang bisa mengungkap identitas pria di balik topeng dalam video tersebut. Di layar, seorang pria bertopeng menyiksa seorang wanita tanpa ampun, sementara pria tua di dekatnya hanya duduk diam, menikmati tontonan brutal itu seolah-olah itu adalah hiburan kelas atas. Daisy ingin mencari keadilan, atau mungkin pembalasan. Namun, Paul, rekan kerjanya, menatapnya dengan tatapan penuh peringatan. Ia tahu betul bahwa pria yang dicari Daisy bukanlah orang sembarangan. Berhenti, Daisy. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri, itu tersirat jelas dalam penolakannya yang dingin. Namun, obsesi Daisy telah mengalahkan logikanya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia nekat menghubungi Clipsbringer Films, perusahaan di balik video-video terkutuk itu, dan menawarkan dirinya untuk menjadi model.
Di sisi lain, kantor mereka sedang dilanda kegelisahan. Jai, supervisor yang mulai sadar akan kejanggalan, mencoba melaporkan bahwa staf mereka sering pingsan secara misterius. Bukannya mendapatkan perlindungan, atasan Jai justru merespons dengan dingin. Mereka lebih peduli pada reputasi perusahaan daripada nyawa karyawan. Sebuah pesta kantor kemudian digelar, tampak meriah di permukaan, namun udara di ruangan itu terasa berat dan mencekam. Suasana pesta yang awalnya cair mendadak berubah menjadi horor saat topik pembicaraan beralih ke video terkeji yang pernah mereka lihat selama bekerja. Ruangan yang tadinya penuh tawa seketika hening, digantikan oleh cerita-cerita tentang kekejaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Bob, dengan nada yang bergetar namun serius, memberi peringatan keras kepada Paul, berhenti sebelum kamu melihat video yang tidak bisa kamu lupakan. Malam semakin larut dan Daisy, yang mulai kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol, tertinggal sendirian di bar. Dalam kondisi setengah sadar, ia mulai menceritakan segalanya kepada bartender. Namun, jawaban sang bartender justru membuat darah Daisy membeku. Ia mengaku pernah melihat rekaman yang persis sama di layar miliknya. Bagaimana mungkin sebuah video penyiksaan brutal bisa muncul begitu saja di feed milik orang asing? Sebuah firasat buruk mulai merayap, Daisy menyadari bahwa ia tidak sedang berurusan dengan kecelakaan teknis, melainkan sebuah konspirasi gelap yang sudah lama mengintai dari balik bayang-bayang. Sesuatu yang sangat besar, sangat berbahaya, dan kini, ia telah terjebak tepat di tengah-tengahnya. Malam itu, suasana berubah mencekam saat Daisy melepas ikat pinggang pria itu. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Begitu pria itu tersungkur tak berdaya ke lantai yang dingin, Daisy justru berhenti sejenak, menatap tubuh yang tak bergerak itu dengan tatapan kosong, lalu melangkah pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, pemandangan kontras tersaji di apartemennya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Daisy tertidur dengan sangat tenang, seolah beban berat di pundaknya telah sirna. Namun, ketenangan itu hanyalah fatamorgana. Saat tiba di kantor, udara terasa berat dan menyesakkan. Kepolisian hilir mudik di koridor, membuat jantung Daisy berdegup kencang. Rekannya, Ava, berbisik dengan nada penuh kecurigaan, menyebutkan adanya seorang pekerja shift malam yang mendadak tumbang karena stroke. Manajemen berusaha menutupi fakta tersebut dengan argumen klise bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Daisy tahu, ada sesuatu yang busuk sedang disembunyikan di balik dinding-dinding perusahaan. Saat malam tiba, sebuah pesan masuk dari Klipsbringer Films. Ini adalah kesempatan emas yang telah lama ia incar. Tanpa memikirkan risiko, Daisy meninggalkan Violet, anak yang harus ia jaga, sendirian di apartemen. Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu dari luar, meninggalkan Violet yang ketakutan sendirian dalam kegelapan. Daisy tiba di sebuah studio tersembunyi yang remang-remang. Begitu pintu tertutup, ia langsung mengeluarkan foto pria dari video kuku yang selama ini menghantuinya. Namun, pria di studio itu justru bersikap defensif, menolak menjawab dan menyinggung soal aturan ketat larangan membawa ponsel. Seketika, insting Daisy berteriak. Kepanikan menyergapnya saat ia mendapati pintu keluar telah dikunci rapat dari luar. Pria itu mencoba menyuapnya dengan tumpukan uang agar Daisy tetap tinggal, namun nalurinya menolak. Setelah perdebatan sengit, pintu akhirnya terbuka. Namun, saat Daisy hendak melangkah keluar, pandangannya tertuju pada sepasang sepatu pria itu. Darahnya mendidih. Sepatu itu identik dengan yang ia lihat di video kuku yang mengerikan itu. Kebenaran yang selama ini terkubur kini terungkap. Amarah yang meledak-ledak pun membakar jiwanya, dan Daisy berbalik arah, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menghadapi monster yang selama ini ia cari. Suasana studio yang remang-remang berubah menjadi medan pertempuran instan. Dengan gerakan yang penuh perhitungan, Daisy menyemprotkan cairan merica tepat ke wajah targetnya. Wajah pria itu memerah, matanya terpejam menahan peri yang menyiksa, sementara Daisy, dengan amarah yang memuncak, menghancurkan kamera dan seluruh perangkat rekaman hingga berkeping-keping. Ia tidak meninggalkan jejak, ia hanya ingin lenyap. Namun, sesampainya di rumah, dunianya runtuh seketika. Violet, gadis kecil 10 tahun itu, lenyap. Pintu diketuk dengan kasar, menampilkan sosok ayah Violet yang murka. Tatapannya tajam, menghujam Daisy dengan cacian dan kemarahan yang meluap karena Daisy telah membiarkan putrinya sendiri. Daisy hanya bisa terdiam, hancur berkeping-keping di bawah tatapan penuh kebencian itu. Hari berganti, namun trauma tak kunjung pergi. Daisy mencari perlindungan pada Ishak, pria yang selama berbulan-bulan sengaja ia hindari. Di apartemen Ishak, di tengah buku-buku medis, bayang-bayang masa lalu justru kembali menghantui. Suara ketukan palu dari dinding tetangga tiba-tiba memicu ledakan emosi di dalam diri Daisy. Ia kehilangan kendali. Dengan napas memburu dan mata yang berkilat penuh dendam, ia memukul dinding itu dengan brutal sambil berteriak histeris, membuat Ishak mematung, menatapnya seolah Daisy adalah orang asing yang mengerikan. Keintiman yang seharusnya tercipta justru berakhir dengan penolakan mutlak dari Ishak.
Ia tidak lagi sanggup melihat sisi gelap Daisy yang perlahan mulai menggerogoti kewarasannya. Sementara itu, di tempat lain, Paul terjebak dalam kengerian digital yang tak terelakkan. Sebuah klip video tentang kekejaman terhadap anjing membuatnya gemetar hebat hingga air mata tak terbendung. Ia meninggalkan kantor dengan jiwa yang terguncang, mencari pelukan hangat anjingnya sendiri sebagai tempat ia menangis sejadi-jadinya. Namun, Paul tetaplah pion dalam permainan Daisy. Ia memberikan sebuah amplop berisi informasi krusial tentang target yang selama ini diburu Daisy. Tatapannya penuh peringatan, sebuah permohonan agar Daisy tidak mengorbankan nyawanya sendiri. Di rumah, Daisy mulai menunjukkan sisi yang paling kelam. Ia melakukan riset gila tentang tekstur daging manusia, membandingkannya dengan daging sapi, dan mulai melakukan latihan eksekusi dengan memaku bongkahan daging mentah. Setiap hantaman palu ke daging itu seolah menjadi simulasi nyata dari apa yang akan ia lakukan pada musuhnya. Di saat yang sama, Bob di kantor menemukan sesuatu di layar monitornya yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah video rekaman yang menjadi kunci pembuka gerbang neraka yang telah disiapkan Daisy. Sesuatu yang mengerikan akan segera dimulai. Di sebuah ruang kerja yang dingin dan temaram, Daisy duduk dengan tubuh yang kaku. Tatapannya kosong, terpaku pada layar komputer yang menampilkan rekaman CCTV. Sebuah bukti brutal di mana ia terlihat menyerang seorang bartender dengan liar. Bob, pria di depannya, menatapnya dengan pandangan dingin, meyakinkannya bahwa identitasnya masih aman dan tidak akan mencoreng reputasi perusahaan. Namun, rasa bersalah itu merayap seperti racun dalam nadi Daisy. Ia tidak sedang membela diri, ia merasa ada monster yang mulai terbangun dalam dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka psikologis bagi Daisy. Ia mencoba mencari ketenangan pada terapis perusahaan, menceritakan ingatan kelam yang terus berputar seperti kaset rusak. Sang terapis mencoba memberikan teori tentang hero kompleks, sebuah upaya untuk menghukum penjahat demi pembenaran diri. Namun, Daisy memiliki pemikiran yang jauh lebih gelap. Ia mulai percaya bahwa mungkin, di balik setiap kekerasan, ada keinginan terpendam untuk melihat seseorang menderita. Akhirnya, dengan tekad yang dingin, ia mengajukan pengunduran diri. Jay, atasannya, mengingatkan tentang kontrak 2 minggu yang tersisa. Namun bagi Daisy, waktu tersebut hanyalah fase persiapan untuk rencana besarnya. Sambil membagi waktu antara tugas kantor dan buku-buku medis, Daisy menjalani hari-harinya seperti sebuah ritual. Ia menjadi relawan di dapur umum, mencoba terlihat normal di permukaan, padahal di dalam kepalanya, skenario balas dendam sedang disusun dengan presisi yang mengerikan. Saat hari terakhir tiba, ia meninggalkan kantor itu tanpa menoleh ke belakang, melangkah menuju babak baru kehidupannya sebagai seorang perawat. Beberapa hari kemudian, atmosfer berubah menjadi jauh lebih tegang. Daisy tiba di sebuah rumah sakit megah untuk menjalani wawancara kerja. Duduk di kursi empuk ruang interogasi, Daisy justru melontarkan pernyataan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia berujar dengan nada tenang namun mematikan bahwa ia lebih memilih membuat dunia menjadi lebih buruk daripada sekadar dia melihat ketidakadilan. Sang pewawancara mengerutkan kening, bingung dengan pola pikir yang ia anggap sinting. Tiba-tiba, kamera perlahan bergeser memperlihatkan wajah pria itu secara utuh. Jantung seolah berhenti berdetak, pria itu adalah target yang sama dari video penyiksaan kuku yang selama ini menghantui pikiran Daisy. Saat sang pria masih berusaha mencerna maksud dari kata-kata Daisy, sebuah senyuman tipis dan amat meresahkan tersungging di bibir gadis itu. Pertandingan baru saja dimulai.